Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marmun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Senang kembali saudara-saudara bisa bertemu di layar kaca Anda dalam program COVID Writing. Ini merupakan hasil voting yang kemarin dari medsos yang saya miliki, bahwa selama bulan puasa saya akan sharing 3 hal: Facebook marketing, kemudian skill selling, dan copywriting. Nah, Facebook marketing memang sudah saya rencanakan dari beberapa bulan dan saya sudah share 3 kali dan kita akan lanjutkan. Jadi secara bertahap ketiga ini dengan harapan nanti pas puncak ya, mulai puncak nanti menjelang Idul Fitri, biasanya di situ semakin banyak orderan. Nah, disitulah nanti ekspektasi saya bisa membantu teman-teman semua dari segi ilmu untuk meningkatkan presentasi closingnya, baik dari Facebook marketingnya, dari skill sellingnya, dan juga COVID sellingnya. Nah, perlu saya umumkan bahwa ini adalah free, tidak ada bayar apapun, dan saya share sepenuhnya di channel ini. Oleh sebab itu, dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Setelah Anda menyimak video ini, silakan bagikan kemana-mana supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Baik, saya akan memperkenalkan kita. Ini satu lagi yang saya create, yaitu COVID Writing ya. Jadi untuk COVID-nya sendiri saya tidak perlu menjelaskan ulang karena saya sudah menjelaskan itu dalam pendahuluan COVID selling. Nah, jadi ini merupakan singkatan dari cheerful, optimistic, variatif ya, kemudian inovatif, dan development. Nah, prinsipnya nanti sama di sini. Nah, yang perlu nanti yang saya tekankan ini karena ini berbicara copywriting, ada nanti mungkin beberapa aspek yang perlu nanti yang ditonjolkan. Ya, selalu prinsipnya cheerful ya. Jadi nanti bagaimana kita menghasilkan tulisan yang menyenangkan orang tapi sekaligus juga menjual. Nah, ini tentu punya seni tersendiri. Anda pasti bisa ya. Hari ini kita akan belajar polanya terlebih dahulu. Namun sebelum ke situ saya mau memperkenalkan salah satu guru saya. Ya, ini adalah Joy Vitale. Ada dua saya ambil kelas dari dia ya. Jadi saya disertifikasi oleh dia. Kita tahu dia adalah penulis, musisi, trainer. Nah, itu sebabnya saya belajar dari dia dan saya tersertifikasi dari dia sebagai hypnotic basic communicator ya. Jadi bagaimana menjadi komunikator yang efektif ya. Itu yang salah satunya saya belajar dari dia. Oke. Banyak hal ya, termasuk dari bukunya tentang copywriting yang sudah menjadi konsumsi orang banyak, dan itu sebabnya saya juga belajar dari buku beliau. Ada memang sangat ya prinsip-prinsip yang sangat powerful yang bisa kita terapkan dalam setiap tulisan kita. Jadi nanti kalau misalnya Anda melihat gaya tulisan saya ada sedikit pengaruh dia, nah itu karena memang saya belajar dari dia. Kemudian saya juga belajar saya tidak tampilkan fotonya di sini, dari Steve Jones. Dia juga saya mengambil dari dia beberapa sertifikasi seperti public speaking, kemudian sertifikat sertifikat NLP maksud saya. Kok jadi belepotan sih. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf, ini nggak tahu kok bisa jadi belepotan. Oke, saya harap itu tidak mengganggu. Ini masih sekedar perkenalan siapa yang mempengaruhi gaya tulisan saya dalam copywriting.
tapi tidak mengurangi isinya. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu pola COVID rating. Nah, ini sebenarnya kalau bicara pola, ya polanya umum semua. Ya, kalau Anda perhatikan di sini, kita mulai dari headline, kemudian nyeset, kemudian kita baca menunjukkan problemnya, masalahnya, kemudian solusinya, kemudian irresistible offering, kemudian call to action. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu ya, jadi per video. Jadi nanti COVID selling ini setidaknya ada yaitu 6 video lagi ke depan ya. Jadi ada 6 video ke depan, at least 6 sampai 7. Nanti 7 kita gabungkan semua. Oke. Nah, hari ini kita bahas dulu secara overview supaya kita mendapat gambarannya ya. Yang pertama yaitu headline ya. Headline itu penting sekali karena headline itu menciptakan kesan pertama. Jadi dalam COVID rating kita harus mengingat prinsip kita tidak punya kesempatan yang kedua untuk menciptakan kesan yang pertama. Oleh sebab itu kita harus menciptakan headline yang powerful. Karena apa? Karena headline itu adalah magnet tulisan kita. Ya, kalau headline-nya sudah tidak punya daya tarik, maka kemungkinan tipis orang akan membaca tulisan akhir. Nah, saudara mungkin ingat dari hukum Pareto ya. Hukum Pareto sendiri yaitu adalah dia bicara 80-20 ya. Jadi 80% itu ya, 80% itu merupakan hasil dari yang 20%. Nah, itu pada hukumnya. Jadi hukum 20-80. Nah, hukum ini banyak diterapkan di mana-mana, termasuk dalam copywriting begini. Kalau di dalam copywriting, hukum Pareto ini diterapkan 100 orang ya, 100 orang yang membaca tulisan Anda akan ada ya, jadi 100 orang yang melihat headline Anda akan ada 20 orang yang akan membaca tulisan Anda. Kemudian 80 ya sekitar 20% dari 20 orang tersebut akan membaca tulisan Anda sampai akhir. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara copywriting, audiensnya harus besar. Kenapa? Karena dalam hukum Pareto ini menolong kita bahwa nanti tulisan kita itu seberapa banyak yang sampai nanti kepada call to action. Ya, ini gambaran kepada kita yang bisa kita terapkan dalam copywriting. Ya, oleh sebab itu ini kita juga nanti harus memikirkan ya seberapa banyak database yang kita miliki ya. Semakin besar database yang kita miliki, maka semakin besar peluang yang kita miliki untuk menjual. Selanjutnya yang mau kita bahas di sini adalah yes set ya. Saya masih ingat ya salah satu pimpinan saya, dia pernah menjadi sales. Dia sales asuransi. Nah, karena dia sales asuransi, dia diajarin untuk menerapkan yaitu yes set. Jadi kita sudah rancang sedemikian rupa sehingga orang menjawab yes ya sebanyak mungkin. Ya, semakin banyak yes-nya, semakin banyak iya-nya akan semakin baik. Ya, jadi untuk membangun yes set ini biasanya bisa kita ciptakan pertanyaan ya. Selain ini, hal ini sebenarnya selain ini menjadi jembatan yang powerful ke dalam tulisan kita berikutnya, ini sebenarnya untuk meyakinkan ya, kalau dalam ilmu NLP namanya ini adalah yaitu persamaan ya, hukum persamaan. Jadi building rapport ya. Jadi kalau orang yang membaca
sama dengan tulisan kita itu, maka kemungkinan besar ya dia akan menyelesaikan membaca tulisan kita. Nah, semakin banyak kita ciptakan yes setnya, baik secara langsung atau tidak, itu akan semakin bagus. Ya, dulu kalau saya dalam copywritingnya, kalau saudara masih ingat juga, ya, kalau teman-teman masih ingat, saya menggunakan efek mau-mau, ya. Nah, ini itu sebenarnya juga sama dengan yes set, efek mau-mau-mau. Ya, jadi orang terbiasa mau, ya ujungnya mau. Gitu. Itu saya sebut efek mau-mau, dan itu nanti kita pelajari di sini juga ya. Kemudian ini problem. Nah, masalah itu selalu hipnotik, ya. Jadi kapan saja Anda membahas masalah itu akan selalu menarik perhatian orang. Nah, oleh sebab itu kita harus membantu para reader kita untuk mengenali masalah mereka. Jadi ada orang dia tahu dia punya masalah, tapi dia kurang aware. Nah, oleh sebab itu kita perlu membantu para reader kita itu mengenali masalahnya. Nah, semakin bagus kita meningkatkan awareness yang tentang masalah yang mereka miliki, maka akan mendukung kita kepada prinsip yang ketiga, yaitu tingkat awareness kebutuhan solusi. Jadi orang semakin sadar itu atau aware, semakin sadar dia masalahnya, maka dia akan sadar bahwa dia butuh solusinya. Nah, ini yang bagus. Nah, di dalam copywriting ini yang menjadi nanti hal yang krusial. Nah, sejauh mana kita mampu mengutarakan masalah nanti daripada audiens atau reader kita, dan seberapa bagus kita meningkatkan awareness mereka terhadap masalah yang mereka miliki, sehingga nanti mereka juga aware bahwa mereka butuh solusinya. Maka yang berikutnya adalah yang perlu kita bahas itu adalah solusi. Nah, solusi juga selalu hipnotik, ya. Semakin jelas solusi yang kita berikan, maka semakin hipnotik tulisan tersebut. Sekali lagi, solusi yang kita berikan itu selalu hipnotik. Semakin jelas ya, semakin jelas dan semakin terjamin solusi yang kita berikan, itu akan semakin hipnotik ya. Kita lanjutkan. Irresistible offering. Nah, kalau saudara masih ingat, saya menggunakan tagline mentor jualan anti tolak. Ya, jadi ini adalah penawaran yang sulit ditolak, ya, atau penawaran anti tolak. Nah, beberapa kali saya katakan sebenarnya kalau kita berbicara irresistible offering atau penawaran anti tolak, itu sebenarnya ada prinsipnya. Nanti kita di video pengantar ini saya membahas prinsipnya, kemudian nanti formulanya itu nanti kita bahas pada saat berbicara topik ini, ya. Jadi ingat, orangnya harus tepat, ya. Sebagus apapun penawaran kita, kalau orangnya tidak tepat, ya nggak butuh. Misalnya Anda datang kepada saya, lalu Anda menawarkan Pajero, wah mungkin promosinya besar, ya. Tapi saat ini saya tidak butuh Pajero, maka tidak tepat. Mungkin Anda orang yang tepat, ya, tapi Anda mungkin menawarkan di waktu yang kurang tepat. Sehingga nggak closing juga, ya, orangnya tetap bisa menolak. Kemudian solusi yang tepat, ya, jadi orangnya harus tepat, waktunya harus tepat, solusi yang kita berikan tepat. Nah, ini kalau bisa terjawab ketiga ini akan menghasilkan penawaran yang benar-benar hampir sulit ditolak. Apalagi nanti kita tambah belajar formulanya, ya, ada formula-formulanya. Ini membuat pembeli
ingin membeli segera. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan yang terakhir, kalau kita sudah membuat penawaran, dan yang terakhir ya selalu call to action. Nah, dalam call to action ini menjadi penting. Nah, salah satu pertanyaan yang harus dijawab ketika kita membuat call to action, kenapa harus beli sekarang? Nah, kalau kita tidak menjawab pertanyaan ini, maka orang akan menunda. Itu sebabnya dalam call to action, kita harus mempertimbangkan scarcity-nya. Nah, kita tadi sudah belajar formulanya dan saya yakin Anda sudah punya gambaran ya akan apa nanti yang kita pelajari selama beberapa hari ke depan dan saya yakin Anda sudah tidak sabaran lagi menanti video-video selanjutnya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya minta dukungan dari teman-teman semua. Silakan dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya. Kalau sudah tekan, aktifkan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari video-video free course yang saya upload di channel ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah channel free course saya yang Anda tidak perlu membayar apapun. Dan oleh sebab itu dukung saya supaya membantu saya membagi-bagikan video ini kemana-mana supaya saya semakin bersemangat dan ilmunya juga semakin abdol. Oke, sekali lagi saya ucapkan, saya Coach Tol mengucapkan salam sukses, salam dahsyat. Sampai bertemu di video free course berikutnya.